Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Qura dari kelas 11 M6. Kali ini saya akan memaparkan PowerPoint saya tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama, ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqullahuma uffi wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya ayat 24. Wakhfi lahuma janahaz dzulli minar rahmati wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghir. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Selanjutnya menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama, hadis Abdullah ibn Umar tentang ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Dari Abdullah, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Kemudian hadis Abu Hurairah tentang siapakah yang berhak dipergauli dengan baik. Dari Abu Hurairah, ia berkata, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapakmu. Selanjutnya hadis Abdullah bin Mas'ud tentang amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktu. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad atau berjuang di jalan Allah. Hadis Mughirah bin Syu'bah tentang Allah mengharamkan durhaka kepada ibu, menolak kewajiban meminta yang bukan haknya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, sungguh Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajiban meminta yang bukan haknya, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Allah juga membenci orang yang banyak bicara, banyak pertanyaan, dan menyia-nyiakan harta. Ada satu hadis lagi, yaitu hadis Abdullah ibn Umar tentang dosa-dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, di antara dosa-dosa besar, yaitu seorang memaki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang memaki kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, apabila seorang memaki ayah orang lain, kemudian orang itu membalas memaki ayahnya, kemudian ia memaki ibu orang lain, dan orang itu memaki ibunya. Artinya, jika kalian memaki orang tua lain, sama halnya jika kalian memaki orang tua sendiri, maka jangan coba-coba untuk memaki orang lain, terutama orang tua sendiri. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, pembahasan birrul walidain. Pengertian birrul walidain. Istilah birrul walidain terdiri dari kata birru dan al-walidain. Birru atau al-birru artinya kebajikan, dan al-walidain artinya kedua orang tua atau ibu bapa. Jadi, birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Kemudian kedudukan birrul walidain.
Birrul walidain mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya, durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat hina, karena mengingat jasa ibu bapa yang sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan regenerasi umat manusia. Secara khusus, Allah juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat, dan mendidik anaknya. Kemudian bapak sekalipun tidak ikut mengandung, tapi dia berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan, dan mendidik anaknya, sehingga mampu berdiri bahkan sampai waktu yang sangat tidak terbatas. Berdasarkan semuanya itu, tentu sangat wajar dan logis saja kalau si anak dituntut untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya dan dilarang untuk mendurhakainya. Selanjutnya, bentuk-bentuk birrul walidain. Adapun bentuk-bentuk birrul walidain diantaranya yang pertama, taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua. Taat dan patuh orang tua dalam nasihat dan perintahnya, selama tidak menyuruh berbuat maksiat atau berbuat musyrik. Bila kita disuruhnya berbuat maksiat atau kemusyrikan, tolak dengan cara yang halus dan kita tetap menjalin hubungan dengan baik. Kemudian senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat, sopan santun, baik dalam tingkah laku maupun bertutur kata, memuliakan keduanya terlebih di usia lanjut. Kemudian mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, maupun masalah lainnya, selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan membantu ibu bapak secara fisik dan material. Misalnya, sebelum berkeluarga dan mampu berdiri sendiri, anak-anak membantu orang tua, terutama ibu, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dan mendoakan ibu bapak semoga diberi oleh Allah kemampuan, rahmat, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, menjaga kehormatan dan nama baik mereka, menjaga, merawat ketika mereka sakit, tua, dan pikun. Setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara misalnya mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi semua hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahmi yang dibinanya sewaktu hidup, memuliakan sahabat-sahabatnya, serta mendoakannya. Selanjutnya, doa anak untuk orang tua. Seorang anak yang ingin mendoakan kedua orang tuanya dapat mengambil contoh dari ayat suci Al-Quran, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapatlah kiranya Allah memberi ampunan pada kedua orang tuanya dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran Surah Ibrahim 41. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Kemudian permohonan Nabi Ibrahim dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Berikutnya, ukukul walidain. Ukukul walidain artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga asapnya disegerakan oleh Allah di dunia ini. Hal ini mengingat betapa istimewanya kedudukan kedua orang tua dalam ajaran Islam, dan juga mengingat betapa besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya. Jasa itu tidak bisa diganti dengan apapun. Adapun bentuk pendurhakaan terhadap orang tua bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, mulai dari mendurhaka di dalam hati, mengomel, mengatakan berkata kasar, menghardik, tidak menghiraukan panggilannya, tidak pamit, tidak patuh, dan bermacam-macam tindakan lain yang mengecewakan atau bahkan menyakiti hati orang tua. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 diungkapkan oleh Allah dua contoh pendurhakaan kepada orang tua, yaitu mengucapkan kata afin dan menghardik lebih
atau lebih-lebih lagi bila kedua orang tua sudah berusia lanjut. Dan akhlak terhadap orang tua menurut etika. Orang tua adalah orang yang telah merawat kita, menjaga, memelihara, dan mendidik kita sejak kecil, hingga kita menjadi dewasa. Mereka melakukannya secara sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang demi mengharapkan kehidupan kita yang lebih baik. Bahkan orang tua dengan susah payah bekerja mencari nafkah untuk membahagiakan kita. Yang terakhir yaitu akhlak kepada guru. Guru adalah orang tua. Kedua yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina atau mencaci maki guru, belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, belajar dengan penampilan yang rapi, dia memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Imam Sufyan berkata, bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikan karena dia sedikit rasa malunya. Kemudian di antara akhlak kepada guru yang berikutnya itu bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dia mengerti dengan cara yang baik atau yang sopan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya bertanyalah kepada ahli zikir atau yakni para ulama bila kamu tidak tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Bukankah obat dari ketidaktahuan adalah bertanya? Kemudian bagian dari akhlak terhadap guru yaitu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, sekedar mengolok-olok atau yang dilatar belakangi oleh niat yang buruk. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan sesuatu yang bila dijawab niscaya akan menyusahkan kalian. Selanjutnya, akhlak terhadap guru menurut etika. Murid adalah orang yang sedang belajar dan menuntut ilmu kepada seorang guru. Demi untuk keberkahan dan kemudahan dalam meraih dan mengamalkan ilmu atau pengetahuan yang telah diperoleh dari seorang guru, maka seorang murid haruslah memiliki akhlak atau etika yang benar terhadap gurunya. Beberapa contoh etika murid terhadap guru diantaranya, misal, seorang murid hendaklah hormat kepada guru, mengikuti pendapat dan petunjuknya. Seorang murid hendaklah memberi salam terlebih dahulu kepada guru apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau. Murid hendaklah memandang gurunya dengan keagungan yang meyakini bahwa gurunya itu memiliki derajat kesempurnaan, sebab hal itu lebih memudahkan untuk mengambil manfaat dari beliau. Murid hendaklah mengetahui dan memahami hak-hak yang harus diberikan gurunya dan tidak melupakan jasanya. Hendaklah bersikap sabar jika menghadapi seorang guru yang memiliki perangai kasar dan keras. Duduk dengan sopan di hadapan gurunya, tenang merendahkan diri, hormat sambil mendengarkan, memperhatikan dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Jangan duduk sambil menengok kanan kiri kecuali untuk sesuatu kepentingan. Hendaklah ketika menghadap gurunya dalam keadaan sempurna dengan badan dan berpakaian yang bersih. Jangan banyak bicara depan guru ataupun membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Jangan bertanya dengan tujuan untuk mengujinya dan menampakkan kepandaian kepada guru. Jangan bersenda gurau di hadapan guru. Jangan menanyakan masalah kepada orang lain di tengah majelis guru. Kemudian, tidak banyak bertanya apalagi jika pertanyaan itu tidak berguna. Seorang murid hendaklah ikut berdiri sebagai penghormatan kepada beliau. Jangan bertanya suatu persoalan kepada guru ketika sedang di tengah jalan. Kemudian, jangan menghentikan langkah guru di tengah jalan untuk hal-hal yang tidak berguna. Berkata jujur apabila guru menanyakan suatu hal kepadanya. Menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke rumah guru di waktu-waktu tertentu sebagai bentuk rasa sayang kita terhadap
terhadap beliau. Meskipun sudah tidak dibimbing lagi oleh beliau karena sudah pensiun atau pensiun misalnya, kita sebagai murid hendaklah tetap selalu mengingat jasanya dan tetap terus mendoakan kebaikan-kebaikan atas mereka apa yang telah dilakukan kepada kita. Bagaimanapun juga guru merupakan orang tua kedua kita setelah orang tua kita yang di rumah. Mereka adalah orang tua kita saat kita berada di luar rumah. Jadi sebagaimana kita menghormati orang tua kandung kita, maka kita pun juga harus menghormati guru kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu kedudukan guru. Bapak guru lebih mulia dari bapak kandung sebab ibu bapak itu mendewasakan dari segi jasmani yang bersifat material, sedangkan bapak atau ibu guru mendewasakan dari segi rohani yang bersifat spiritual dan universal. Para guru selain mengantarkan kita menjadi orang yang beramal soleh, mereka termasuk pewaris nabi-nabi. Justru merekalah penyalur pusaka dalam menjalankan syariat, akhlak, akidah, dan mereka pula contoh yang terdekat dengan kita. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.